Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Nah, Pancasila ini memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang bagaimana. Tentu yang lebih baik dengan berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai arti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga berarti sebagai nilai Pancasila yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: adanya nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, kita akan membahas sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama, sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, contohnya penerapan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari adalah, yaitu yang pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang, termasuk diri sendiri, dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut oleh agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan atau tatanan kehidupan di masyarakat. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini, yang pertama, intinya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain itu sangat penting dan dijunjung tinggi dalam pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian sila ketiga, sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama, bisa menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina oleh lingkungan bersama. Kemudian tingkatan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara. Nah, kemudian ada pun sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama, kebenaran dan keadilan.
Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah yang pertama, ada membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Yang ketiga, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam poin sila terakhir ini contoh penerapannya atau intinya adalah yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhkan sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua belas, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, hakikat negara. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu hakikat negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara. Yang pertama, adanya unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama. Nah, ini ketiga unsur ini sangat penting dalam pembentukan suatu negara. Oke, kemudian selanjutnya adalah dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara. Nah, bentuk negara dan sistem pemerintahan ini dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara ini akan menghasilkan konsekuensi seperti apa negara ini akan dijalankan. Nah, oleh karena itu dalam bangsa Indonesia ini menentukan bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih pengaruh Pancasila terhadap negara? Nah, konsep negara Republik Indonesia ini sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem demokratis konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara komunis. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian penjelasannya. Nanti kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.